Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adrianita Juhaidi ingin mempresentasikan jawaban dari kuis mata kuliah Sistem Basis Data untuk memenuhi nilai UAS semester ganjil. Berikut pertanyaannya dan jawabannya. Pertanyaan yang pertama adalah model AR merupakan suatu representasi logika dari data pada suatu organisasi atau area bisnis tertentu dengan menggunakan entity dan relationship. Beri penjelasan lengkap terkait jenis-jenis entity dan buatlah contoh IRD dengan studi kasus. Silakan dipilih antara perpustakaan, sistem akademik, klinik, atau koperasi simpan pinjam. Yang kedua, pertanyaannya adalah pada batasan atau aturan dalam menspesifikasi hubungan generalisasi dan spesialisasi, terdapat istilah spesialisasi total dan spesialisasi sebagian. Jelaskan perbedaannya dan berikan contohnya. Pertanyaan yang ketiga adalah normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut dan suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Apabila belum normal akan terjadi anomali antara lain insertion anomali, deletion anomali, dan update anomali. Beri penjelasan lengkap serta contoh anomali tersebut. Pertanyaan yang keempat adalah beri penjelasan lengkap terkait tahapan proses normalisasi. Kita akan ke slide jawaban. Yang pertama ada jenis-jenis entity, yaitu ada entitas kuat, entitas yang mandiri yang keberadaannya tidak bergantung pada keberadaan entitas lainnya. Selanjutnya ada entitas lemah atau weak entity, yaitu entitas yang keberadaannya sangat tergantung pada keberadaan entitas lainnya. Yang ketiga ada entitas asosiatif, adalah entitas yang terbentuk dari suatu relasi. Nah, di sebelahnya ada gambar dari contoh pertanyaan dari nomor 1. Contohnya di sini mengambil dari contoh kasus di perpustakaan. Di situ ada peminjamannya yang melakukan itu anggota memiliki ID, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Yang dipinjam itu ada buku ada pengarang, judul, kategori penerbit, tahun, dan ID buku. Dari peminjamannya sendiri ada ID peminjaman, tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Yang dilayaninya oleh petugas ada username, password, nama, level, dan nomor petugas. Nomor 2, spesialisasi sebagian adalah apabila proses spesialisasi yang tidak menyeluruh sehingga ada instansiasi yang tidak dapat dipresentasikan dalam subtipe. Nah, terus yang spesialisasi total itu digambarkan dengan garis ganda dari entitas supertype. Aturan spesialisasi total itu adalah proses spesialisasi secara total atau menyeluruh. Dan di kanan itu ada gambar contohnya. Di situ ada pegawai memiliki norek, nama, tanggal lahir, alamat. Dan di bawahnya itu ada sekretaris, teknisi, sales yang masing-masing memiliki kecamatan, ketik, ada tingkat keahlian, dan desa. Nah, nomor 3, yang pertama ada insertion anomali. Insertion anomali merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari operasi menyisipkan atau insert tuple record pada sebuah relasi. Contohnya ada mata kuliah baru CS 600 yang akan diajarkan, maka mata kuliah tersebut tidak bisa disisipkan ke dalam relasi kuliah di atas sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Yang selanjutnya ada delete anomali, yaitu merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi penghapusan delete terhadap tube atau record dari sebuah relasi. Contohnya mahasiswa dengan NIM 92425 pada relasi kuliah di atas
memutuskan untuk batal ikut kuliah CS 400 karena ia merupakan satu-satunya peserta mata kuliah tersebut. Maka bila record atau tapel tersebut dihapus atau di-delete, akan berakibat hilangnya informasi bahwa mata kuliah CS 400 biayanya 150. Lalu di situ ada update anomali. Update anomali merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan atau update tapel atau record dari sebuah relasi. Contohnya, biaya kuliah untuk mata kuliah CS 200 pada relasi kuliah di atas akan dinaikkan dari 75 menjadi 100, maka harus dilakukan beberapa kali modifikasi terhadap record atau tapel-tapel mahasiswa yang mengambil mata kuliah CS 200 tersebut agar data tetap konsisten. Lalu nomor 4 ada jawaban dari pertanyaannya adalah normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tahapan normalisasi yaitu ada yang pertama, unnormalized form atau UNF, merupakan bentuk tidak normal berdasarkan data yang diperoleh dan mengandung kerangkapan data. Yang kedua ada first normal form atau YNF, entitas yang atributnya memiliki tidak lebih dari satu nilai untuk contoh tunggal entitas tersebut. Yang ketiga ada second normal form atau 2NF, entitas yang atribut non-primary key-nya hanya tergantung pada full primary key. Yang keempat ada third normal form atau 3NF, yaitu entitas yang atribut non-primary key-nya tidak tergantung pada atribut non-primary key yang lain. Yang kelima ada Boyce Code Normal Form atau BCNF. Dilakukan remove multi-value dependent BCNF terjadi jika masih terdapat anomali pada bentuk 3NF dikarenakan relasi memiliki lebih dari satu candidate key. Nah, dan yang keenam ada fifth normal form atau 5NF. Tahapan ini dilakukan untuk mengatasi terjadinya join dependent pemecahan relasi menjadi dua sehingga relasi tersebut tidak dapat digabungkan kembali menjadi satu. Terima kasih. Sekian jawaban dari kuis sistem basis data yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.